القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه Maka sering-seringlah saudara mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan puncaknya kita akan masuk ke dalam surga yang abadi dengan kenikmatannya dan juga jauh dari api neraka dengan siksaannya. Allah Sang Pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan sebagai ibadah kepada orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita masalah kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar masalah tanda-tanda kecil dan besar. Dan saya rasa sudah selesai bahasan kita tentang tanda-tanda kiamat kecil dan besar itu. Kita sekarang akan masuk ke masalah terjadinya kiamat, proses terjadinya kiamat. Sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya nanti akan terjadi kiamat kepada orang-orang yang buruk. Dan kalau ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah masih mengingat pertemuan kita yang lalu, ada hadis yang menyebutkan Allah akan tiupkan angin dari arah negeri Syam dan akan merenggut nyawa setiap orang yang beriman, sehingga tidak tertinggal lagi kecuali orang-orang yang buruk, yang iblis menjelma menjadi manusia lalu mengajak mereka menyembah berhala. Padahal pada saat itu mereka sangat kaya raya, makmur, dan akhirnya mereka kembali menyembah berhala setelah mereka masuk Islam secara totalitas di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sudah kita panjang lebar jelaskan, artinya Muslim semuanya, nggak ada lagi orang kafir pada saat itu. Tapi mereka karena jauh dari masa kenabian, Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, kemudian mereka kembali dengan kekayaan dan kemakmuran. Akhirnya syaitan kembali membawa mereka menyembah berhala, dan mereka mengikuti itu. Pada orang-orang inilah kata Nabi SAW terjadi kiamat. Dan prosesi yang paling pertama adalah pada saat itu akan ditiupkan sangkakala. Sangkakala yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Israfil sudah meletakkan mulutnya di corong sangkakala, itu Nabi SAW masih hidup. Jadi awalnya sangkakala jauh, tetapi di sini disebutkan dalam hadis kalau di zaman Nabi SAW Israfil sudah meletakkan tiupan sangkakala di mulutnya, seperti orang yang siap untuk meniup. Dan kalau itu sudah ditiup, maka akan terjadi dua tiupan. Tiupan yang pertama adalah matinya semua makhluk dan terjadinya kiamat. Akan kita ceritakan nanti bagaimana gunung-gunung tercabut dari laut, dari muka bumi ini. Semua beban-beban bumi akan keluar, gunung-gunung pada meledak, semua lautan berubah jadi api. Jadi terjadi kiamat yang sangat luar biasa. Sampai nanti gunung-gunung dicabut semua berterbangan di langit, maka bumi itu menjadi ringan sekali karena nggak ada bebannya. Lalu dibenturkan dengan satu benturan yang keras, sehingga membuat bumi dan gunung itu bertabrakan dan menjadi sebuah lapangan luas yang nanti dikenal dengan mahsyar. Yang akan dikenal dengan mahsyar. Nanti akan kita jelaskan masalah tentunya. Kemudian terjadilah sangkakala yang kedua, yaitu hari kebangkitan, di mana Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia menurunkan hujan yang akan membasahi muka bumi, dan semua orang yang mati akan dari manusia. Yang dibahas adalah manusia, kita nggak bahas makhluk yang lain karena dalilnya sedikit. Kalau makhluk yang lain, masalah hewan-hewan dibangkitkan ini segala ini dalilnya sangat sedikit sekali, dan bahkan masih butuh ditelusuri tentang kesahihannya. Tapi manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Ini yang ada hadis sahih.
turun membasahi tulang ekor mereka, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Kemudian setelah itu mereka digiring ke mahsyar itu sendiri di lapangan yang luas, lalu mulailah terjadi prosesi yang agung yang akan kita jelaskan nantinya, yaitu dikumpulkan semua manusia, dan manusia akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang kaki dan telanjang badan. Maka Aisyah bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki dan perempuan saling lihat melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Sekarang teman-teman sekalian, kalau di kota Jakarta, misal satu contoh, satu kota masuk pasukan musuh membrudak, mereka brutal sekali, mereka datang tinggal membunuh, akan membunuh segala. Kemudian kita di depan kita lagi dikejar nih, akan dibunuh oleh musuh-musuh ini. Kemudian ada orang lari telanjang, kira-kira antum masih sempat mau lihat auratnya? Kalau terjadi kebakaran besar, kita berada dalam sebuah rumah, api sudah akan membakar kita. Kemudian ada orang tinggal di rumah situ, terbuka pakaiannya, juga lagi lari. Sempat lihat-lihat, kesempatan nih lihat, syahwatnya bangkit. Kata Nabi SAW, waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan, hai Aisyah. Setiap orang berharap selamat saja, nggak lagi harapan untuk melihat auratnya orang lain. Habis syahwatnya. Syahwat itu biasanya bangkit kalau orang lagi lalai. Kalau orang tersibukkan pun, mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga nggak tahu masalah itu. Kalau kita punya kesibukan yang sangat padat, mungkin seorang teman-teman laki-laki lagi harus selesaikan kerjaan kantor misalnya, atau dia seorang dosen, dia harus selesaikan kertas tulisannya. Bagaimanapun datang istrinya menggoda dia masih minta waktu. Sebentar, saya harus selesaikan ini. Memang begitu, manusia itu akan terbawa dalam arus syahwatnya. Kalau memang dia lagi lalai, lagi banyak waktu lowong, syaitan tunggangin. Lalu kata Nabi SAW, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama hadis, karena Ibrahim alaihissalam pada saat mau dibakar oleh Namrud dicabut bajunya. Jazakallah khair. Kemudian setelah itu manusia akan menunggu di mahsyar, Allahu alam berapa lama. Dan manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar amalnya, kadar dosanya, kadar dosanya. Kata Nabi SAW, ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadahnya, ada yang sampai tenggorokannya, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Dan kata Nabi SAW, Allahu a'lam berapa lama di mahsyar. Dan ada hadis lain menyebutkan matahari akan jarak cuma beberapa mil dari manusia. Sekarang antum merasakan panas di malam hari begini hanya cahaya lampu. Bagaimana kalau seandainya siang hari di jalan kita kena matahari? Panas sekali. Mungkin teman-teman yang biasa pakai motor tahu. Kadang-kadang kita harus pakai jaket, pakai kaos tangan, karena kalau tidak jadi belang. Itu jaraknya antara kita sama matahari ini miliaran kilometer. Jauh sekali. Bagaimana kalau cuma sekian mil? Akan membakar. Nanti kita akan cerita juga di mahsyar, pada saat orang lagi menunggu, ada orang-orang yang selamat, ternaungi di bawah naungan Allah Azza wa Jal. 7 golongan yang akan kita sebutkan nanti, insya Allah. Kemudian setelah itu, ada orang-orang yang datang meminta agar Nabi Adam memberikan syafaat, tapi dia nolak. Nabi Idris AS ditolak, dan seterusnya, sampai datang kepada Nabi SAW, terjadilah syafaat kubra. Nanti juga akan banyak lebar kita jelaskan masalah itu. Kemudian kita masuk ke masalah didatangkannya timbangan yang memiliki lisan, menghardik orang-orang yang berbuat dosa dan memuji orang-orang yang berbuat amal saleh. Kemudian setelah itu akan ada 3 golongan. Ada orang masuk surga tanpa hisab, para nabi-nabi, para orang-orang syuhada, mati syahid, orang-orang yang ibadah terus hidupnya di dunia, penuh dengan cobaan sehingga Allah bersihkan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, tidak tertinggal lagi dosanya, bersih, tidak ada dosa, tidak ditimbang lagi amalnya, masuk surga tanpa hisab. Ini golongan pertama. Golongan kedua, orang masuk neraka tanpa hisab. Dan jangan jadi ini orang kafir, orang munafik, sama orang musyrik.
Berbuat syirik besar, ini akan kekal di api neraka. Maka ini masuk neraka langsung, nggak pakai ditimbang amalnya, nggak ada gunanya ditimbang. Orang kafir nggak ada gunanya amalnya, orang munafik nggak ada gunanya, orang musyrik nggak ada gunanya. Orang masuk surga tanpa hisab, ini masuk neraka tanpa hisab. Ada golongan yang ketiga ditimbang amalnya. Dan ini adalah orang-orang mukmin yang bermaksiat. Tidak sempat taubat, ditimbanglah amalnya. Mana amal baik, amal buruk yang akan berat. Kalau amal baiknya dia lolos bersama mukminin, kalau dia buruk berat dosanya maka akan masuk ke dalam neraka. Tapi juga kita akan bahas nanti ada syafaat-syafaat tertentu, pertolongan dari orang-orang mukmin, dari Nabi SAW dan orang mukmin untuk menolong kerabat mereka, orang terdekat dengan mereka dan seterusnya. Ini panjang lebar kita akan sebutkan nanti. Kemudian setelah itu barulah masuk ke masalah menuju ke surga atau menuju ke neraka. Dan nanti akan panjang lebar kita jelaskan bagaimana kelolosnya seorang mukmin atau ke dalam surga melewati sirat, dan bagaimana sirat itu sifatnya memiliki jembatan yang ada seperti pedang-pedang runcing yang berputar terus untuk menjatuhkan orang-orang yang pantas jatuh ke neraka dulu, dan lewatlah orang-orang beriman sampai mereka ketemu di Kantara, sebuah lapangan di depan surga di mana mereka saling membersihkan masalah-masalah yang tersisa. Jadi misal seseorang punya masalah dengan temannya, atau seorang punya masalah dengan orang lain, si A sama si B, ditimbang amalnya. Si A pernah menggunjing si B misal, atau memfitnahnya, diambillah pahala si A 100 diberikan kepada si B. Ini contoh saja ya, diberikan 100 pahala kepada si B, maka si B tadinya punya pahala 10.000, berkurang 100 karena dikasih kepada si B yang menuntut. Tapi setelah dituntut pun 100 pahala diambil atau 1000 pahala diambil, sisanya ternyata lebih berat daripada dosanya. Berarti si A masuk surga atau enggak? Masuk surga. Walaupun tadi ada yang nuntut kan, si B nuntut, tapi sudah dikasih pahala ternyata masih lebih berat dari dosanya. Maka dia juga lolos. Si B karena dapat pahala dari si A bonus, dia masuk surga. Dua-duanya ini pernah masalah nggak? Masalah. Baik, sebelum masuk surga, mereka akan ketemu di sebuah tempat namanya Kantara. Mereka saling membersihkan hati di situ. Suami istri yang pernah ribut di dunia, orang yang pernah cekcok. Kalau memang lolos masuk di surga karena amal baiknya lebih berat, maka secara otomatis itu akan dibersihkan sebelum masuk surga. Karena orang masuk di surga tidak ada lagi dalam hatinya masalah. Baru kita akan bahas panjang lebar surga, permadaninya, bidadarinya, bidadarahnya, istanahnya, pohon-pohonnya, makanannya, minumannya, sungainya, segala macam hal. Dan kita akan masuk juga menjelaskan panjang lebar tentang siksaan neraka, azab yang sangat luar biasa. Baiklah ikhwah sekalian, saya akan mulai dengan masalah proses tadi terjadinya kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang paling pertama mendengar trompet sangkakala, seorang pengembala kambing yang ada di padang pasir. Dan ini sebagian riwayat menyebutkan di sekitar Madinah. Lalu kemudian dia mengangkat kupingnya untuk mendengar, maka matilah dia, kemudian mati semua yang lainnya. Serentak. Hari penghancuran. Jadi makhluk mati dulu semua, baru terjadi prosesi tabrakan gunung segala macam, terjadi kebakaran. Jadi makhluk tidak akan lihat itu, manusia tidak akan lihat itu, karena mereka dimatikan dulu oleh Allah SWT, baru terjadi. Tapi Allah menceritakan masalah itu akan terjadi. Tentu ini ada sebuah hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, bagaimana Nabi SAW pada saat menyebutkan tentang Dajjal, beliau mengatakan, itu bisa dilihat tentunya di halaman 64 sampai 65 ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2940. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia tinggal selama 40. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip dengan Urwa bin Mas'ud. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam, maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu akan merenggut nyawanya, hingga sekiranya ada seorang kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya kalau dia orang beriman. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas, bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan, iblis, datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajaranku? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Padahal harta kekayaan mereka pada saat itu berlimpah ruah.
kehidupan mereka sejahtera. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil dan tiada seorang pun yang mendengarkan melainkan menoleh, melongokkan lehernya sambil mendengar. Karena aneh, suara trompet itu seluruh dunia dengar. Dan orang yang pertama mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Ini orang yang pertama dengar, yang tadi saya sudah sebutkan. Rasulullah SAW melanjutkan, ia pun pingsan. Di sini kata pingsan dihapus ya. Saya sudah jelaskan yang lalu. Kalimat pingsan diganti dengan meninggal, mati. Lalu ia mati, tersentak, dan manusia pun mati tersentak pula. Karena kalau pingsan bisa bangun lagi. Jadi terjemahan kurang tepat itu. Ya. Setelah itu Allah menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, pergilah menuju Rabb atau Tuhan pencipta kalian. Dan dikatakan kepada para malaikat, hentikan mereka di hadapan Tuhan karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian dari neraka. Dikatakan, dari berapa? Dijawab kepada malaikat tentu. Dari berapa yang saya harus keluarkan ya Allah masuk ke neraka? Dijawab dari setiap 1999. Jadi kalau 1000 cuma satu yang lolos. 999 masuk neraka. Ini yang kita sudah jelaskan dari golongan Ya'juj Ma'juj. Ya. Bukan dari kita tentunya. Dan itulah hari di mana betis disingkapkan. Artinya mereka akan bangkit dan betis mereka yang menopang tubuh mereka. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kiamat itu akan terjadi dengan ditiupnya sangkakala. Ya. Kemudian kita masuk ke dalil Al-Quran. Tentu di sini yang pegang buku, teman-teman sekalian, kalau bawa pulpen ditulis ya urutan dalil-dalilnya, karena di sini secara teracak. Yang pertama adalah kita ambil di halaman 60 surah Zalzalah, itu ditulis nomor 1 di sebelahnya. Kalau ini dalil pertama masalah kebangkitan. Dalil pertama masalah kebangkitan. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sungguhnya Rabbmu atau Rabb kalian telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihat. Di sini akan kita jelaskan bermacam-macam ya. Ada yang dibangkitkan dalam segala macam bentuk. Nanti di hari kiamat kita akan penjelasan hari kiamat kita akan bahas panjang. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka atau pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Saksi bahasan kita dari surah Zalzalah adalah bumi akan terjadi goncangan. Dan ini tepatnya pada saat ditiupkan sangkakala. Nanti akan terjadi tiupan tersebut bersamaan manusia pada mati, kemudian terjadilah goncangan. Nah, terjadi goncangan. Karena tiupan sangkakala kan kedengaran oleh manusia tadi ya. Nah, sementara ditiup, maka manusia serentak mati semua, gitu kan? Mati mereka, dan goncangan sudah ada. Goncangan sudah ada. Tapi masalah tabrakannya gunung sama bumi, dicabutnya itu belum terjadi. Cuma goncangan. Makanya di sini dikatakan manusia bertanya, ada apa dengan bumi? Terjadi goncangan seperti ini. Dan bumi mengeluarkan semua isinya. Apapun yang ada jadi beban, yang membuat sekarang bumi jadi berat, bobot, ya seperti akhirnya punya magnet, dia tidak keluar dari jalurnya. Itu kan ada bobot-bobot yang ada di dalam bumi itu sendiri, baik itu bebatuan, baik itu air, baik itu tambang emas dan seterusnya. Ini semua akan terkeluarkan. Yang kedua teman-teman sekalian, di halaman 61 dilihat paling bawah sebelah kanan ya, kalau pegang buku itu disebutkan surah Az-Zumar ayat 68 sampai ayat 70. Ayat 68 sampai ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun wa uffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini kalau kita kembali kepada pendapat para ulama tafsir, yang dimaksud dengan masalah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah adalah semua malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Pemikul arsy-Nya Allah. Kemudian bidadari dan bidadari di surga. Ya. Mereka sudah ada sekarang, sudah diciptakan. Hadis Nabi SAW tentang sahabat Nabi yang terbunuh. Ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat bidadari istrinya menjemputnya, ruhnya pada saat mati syahid di perang. Gitu kan? Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang mengatakan tidak ada seorang istri yang membuat suaminya marah di dunia atau kecewa atau apa saja kecuali istrinya dari bidadari di surga berkata, semoga Allah membinasakanmu. Sebentar lagi dia akan datang menuju ke kami, gitu kan? Makna hadis ini adalah bidadari sudah ada, Allah SWT sudah ciptakan, gitu kan? Nabi SAW sudah diperlihatkan surga. Dan pendapat yang paling kuat adalah Adam alaihissalam dulu menghuni surga itu, bukan baru, dari dulu diciptakan. Semua fasilitas sudah ada dengan hikmah ilahi tentunya, ya. Jadi itu semua tidak kena. Termasuk di sini Jibril, Mikail, Israfil, peniup sangkakala sendiri tidak kena. Jadi makna daripada firman Allah dan ditiupkan sangkakala maka matilah semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Karena kalau tidak ada kata-kata kecuali yang dikehendaki oleh Allah berarti semuanya akan mati. Sementara nanti kita lihat bagaimana pemikul arsy-Nya Allah akan datang membawa singgasananya Allah pada saat akan menghakimi makhluk, ya. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan amal masing-masing. Dan didatangkan para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya. Dia lebih mengetahui, maksudnya Allah, apa yang mereka kerjakan. Ini dalil yang kedua. Yang saksi bahasan kita adalah masalah peniupan sangkakala, awal prosesi terjadinya kiamat. Di awal ayat ini tentunya ayat 68, wa nufikha fis sur, dan ditiupkan sangkakala, fa sa'ika man fis samawati wal ard, maka semua yang di langit dan di bumi akan mati. Yang ketiga, di halaman 62 surah Al-Haqqah yang paling bawah, ya, halaman 63 yang paling bawah sebelah kiri, Al-Haqqah 13 sampai 34. Ayat 13 sampai 34. Kalau yang tidak punya buku dilihat HP-nya. Kalau punya HP untuk melihat program Quran dilihat mushafnya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagulluh thumma al-jahima salluh ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan yang pertama, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Waktu makhluk sudah mati semua,
Yang terjadi pertama setelah di surah Zalzalah tadi keluar semua isi-isinya digoncang. Kemudian kata Allah, dicabutlah gunung-gunung dari bumi itu. Lalu dibenturkan keduanya, satu kali benturan. Jadi gunung-gunungnya melayang. Kemudian buminya juga melayang jadi ringan, lalu dibenturkan. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah gunung-gunung itu dicabut oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah lalu dibenturkan di tempat yang sama. Sehingga memang tempat yang dasarnya ada gunung tadi di situ, dicabut gunungnya lalu dibenturkan sehingga gunung ini menjadi lebur. Karena nanti ini akan menjadi mahsyar. Nanti akan menjadi mahsyar, gitu kan? Pemahaman yang mengatakan bahwasanya ini hancur semuanya, ini ditolak oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau hancur semua berarti kuburan kita juga ikut hancur. Manusia kan akan dibangkitkan dari kuburannya. Makanya pendapat ini mengatakan adalah gunung-gunung tercabut lalu dibenturkan ke bumi di tempat asalnya. Di tempat dia sudah punya titik-titik dibenturkan di situ sehingga dia hancur lebur dan berbaur dengan bumi itu. Ini makna daripada gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. Jadi pada saat sudah dibenturin, bumi ini akan menjadi rata, gitu kan? Lalu kemudian langit terbelah. Kita akan melihat bumi nanti ini terbelah. Langit ini akan terbelah. Lalu dikatakan karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Kita sudah lihat malaikat, karena malaikat ini penuh di langit sana. Sudah kita bahas di bab masalah malaikat kan. Penuh malaikat di atas, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim masalah Isra Mi'raj. Saya tidak lewati ukuran 4 jari tangan manusia di langit kecuali saya temukan malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh. Nah nanti akan terbuka itu dan kita akan menyaksikan makhluk Allah yang mulia para malaikat. Kata Allah, dan malaikat-malaikat berada di seluruh penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan tentang masalah di bab pasal malaikat. Allah memiliki 8 malaikat khusus yang mulia memikul arsy Allah. Di antara hadis yang menyebutkan masalah itu adalah kata Nabi SAW yang kisah tentang masalah meteor, masih ingat ya? Kalau meteor jatuh, kemudian kata Nabi SAW, apa yang kalian bilang di masa jahiliyah nih? Kepada para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah kami anggap ini ada mati atau lahirnya seorang tokoh. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah kalau ini terjadi bukan karena itu. Tetapi kalau Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah ingin menentukan sebuah keputusan, besoknya terjadi apa di alam semesta, di bumi semua ini, siapa yang mati, siapa yang hidup, apa yang Allah ciptakan, apa yang terjadi, semuanya ini, maka Allah akan menyampaikan kepada pemikul singgasananya yang 8, pemikul arsy-nya. Lalu mereka pun bertasbih. Malaikat langit ke-7 mendengarkan mereka bertasbih karena mendengar tasbihnya malaikat pemikul arsy. Lalu kemudian malaikat langit ke-6 mendengar tasbih malaikat langit ke-7, mereka bertasbih. Lalu kemudian langit ke-5 mendengar langit ke-6 bertasbih. Begitu terus sampai langit di atas kepala kita, langit pertama. Lalu ke-7 lapis langit ini malaikat semua bertanya kepada pemikul arsy-nya Allah, apa keputusan Tuhan kita? Barulah mereka menyampaikan, gitu kan? Nah pada saat lagi dibicarakan oleh para malaikat di langit pertama terutama, maka para syaitan bersusun-susun untuk mendengarkan dari langit dan mereka menemukan di pintu-pintu langit malaikat menunggu mereka dengan syihab, ya syihab dalam Quran dikatakan syihab itu anak panah berapi, mereka dipanah, ya sehingga ada di antara mereka yang banyak di antara mereka yang mati terbakar dan yang lolos di antara mereka akan pulang kepada teman-temannya dari para dukun-dukun, peramal, penyamun, lalu menyampaikan kepada mereka dari 100 informasi 99 dusta. Mereka menipu. Ini kalau dukun-dukun dengar hadis ini mereka akan tinggalkan tuh ilmu dukunnya. Ya. Ternyata jin yang selama ini dia bayar tumbal segala tuh dusta. Ya. Dari 100 berita cuma satu yang benar. Itu pun kalau benar karena mencuri berita dari langit. Dan meteor itu yang kalian lihat ini kata Nabi SAW adalah serpihan bintang yang dipakai malaikat untuk memanah syaitan-syaitan tersebut. Jadi keyakinan yang mengatakan kalau meteor lewat ini doa mustajab, minta doalah, gitu kan. Ini khurafat, ini keyakinannya orang non muslim, ya. Jangan sampai dipercaya itu, tidak benar. Itu malah syaitan lagi dipanah, gitu kan. Pada hari itu akan dihadapkan kepada Rabbmu atau kepada kalian tidak ada sesuatu pun di antara dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Di sini kata ulama adalah yang dimaksud semua dari kecil sampai besar, semua akan kita lihat semuanya. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah
bacalah kitabku ini. Maksudnya nanti orang-orang pada saat berdiri, setelah Allah, nanti ada hadis tentang syafaat Nabi SAW, kemudian Allah datang untuk mengadili hamba-hambanya, maka pada saat itulah diberikan buku-buku amal. Nanti berterbangan buku amal kita. Buku amal ini dalam sebuah riwayat disebutkan seluas pandangan mata. Semua tercatat. Sebagian ulama mengatakan kalau sekarang kita bisa memiliki seperti alat-alat teknologi yang maju, ya, kita bisa simpan memori, kita bisa simpan video, kita bisa memutarnya kapan saja, kita bisa tahu ini tahun berapa, gitu kan? Bahkan cuplikan tahun lalu kita masih bisa tonton, 2 tahun lalu dan seterusnya. Bukan mustahil, buku amal malaikat jauh lebih canggih daripada itu, jauh lebih canggih. Nah, ini kita nggak tahu, ini baru berapa tahun saja sudah luar biasa begini, gitu kan? Saya ingat pertama HP keluar luar biasa tebalnya, gitu kan? Waktu saya masih di Makassar berapa tahun lalu. Masih belum ada kameranya, masih segala macam, kamera harus beli sendiri dan seterusnya. Lama-lama subhanallah dalam berapa tahun sudah seperti ini. Allahu alam 10 tahun ke depan seperti apa. Kita nggak tahu, mungkin lebih canggih. Tapi buku amal malaikat jauh lebih canggih daripada itu. Kata ulama, bisa saja seseorang itu diperlihatkan awal dia jatuh dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, gerakan tangan pertama, tarikan nafas pertama, terus sampai dia meninggal dunia. Sebagian juga ulama menekankan dosa apapun yang dikerjakan oleh seseorang tetap akan terlihat walaupun dia sudah taubat, tapi tidak dihukum lagi. Misal di umur 17 tahun seseorang berzina, wa na'udzubillah, di umur 27 dia taubat, baik, nanti akan diperlihatkan ini kamu berzina nih, ini lihat buktinya di tempat ini dia tahu, tapi nanti berputar jalan terus nih, umur 27 kamu sempat taubat, maka Allah maafkan. Tapi semua terlihat. Jadi jangan fahami teman-teman sekalian, kalau kita taubat kemudian dihapus semua, tidak kelihatan. Enggak. Memang akan diperlihatkan. Makna daripada وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang bekerja, berbuat sekecil apapun biji sawi, kebaikan dia akan lihat, dan keburukan sebiji sawi juga akan lihat. Ini maknanya adalah tadi, ya. Dia akan melihat semuanya walaupun dia sudah bertaubat, gitu kan, berjalan buku amal itu. Nanti ada orang yang diberikan bukunya terbang ke tangan kanannya langsung. Begitu dia tiba di tangan kanannya, dia sudah tahu kalau dia akan masuk surga. Otomatis itu. Kalau orang menerima dengan tangan kirinya, maka dia sudah tahu dia akan masuk ke neraka. Di sini dikatakan, adapun orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia karena gembiranya dia mengatakan, ambillah bukuku ini, bacalah bukuku ini, lihat nih, dia berbangga. Kata ulama, dia berbangga, lihat nih amal saya terima. Seperti kalau kita terima rapot semuanya Masya Allah 10 gitu. Gembira. Nah ini yang malas-malas ibadah, yang banyak dosanya ini 2, 3, merah semua. Nah. Sesungguhnya kata dia, aku yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisabku terhadap diriku. Maksudnya aku sudah akan lolos dari hisab. Maka orang ini berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Ya, nanti kita tafsirkan, nanti kita akan sampaikan banyak pendapat ulama tentang masalah ini. Buah-buahnya dekat itu seperti apa? Di antaranya adalah pendapat mengatakan kalau dia lihat buah, dia suka, pohonnya mendekat ke dia, dia tinggal petik saja. Ya. Kemudian kepada mereka dikatakan, makanlah, para malaikat mengatakan, dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dengan sebelah kiri, dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Ya. Wahai kiranya kematian itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Mereka berharap waktu mati di dunia sudah selesai, nggak ada lagi timbangan amal, nggak ada apa. Tapi kita sudah diajarkan, pasti akan dibangkitkan. Mati hanya prosesi, pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi, surga atau neraka. Maka mereka berharap, mati yang lalu sudah cukup buat saya. Coba seandainya, hartaku yang aku kumpul selama dunia, sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Mana dulu pengikutnya, mana kekuasaannya, mana mobil mewahnya, mana 27-30 perusahaannya, mana semua. Allah berfirman, peganglah dia, orang yang terima buku dengan tangan kiri. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Ini dalil yang ketiga, berhubungan dengan masalah adanya peniupan sangkakala atau prosesnya. Ya.
Kita masuk ke dalil yang keempat dari Al-Quran. Itu di halaman 58. Dalil pertama adalah dalil nakli, surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi pada saat terjadi semuanya sangkakala, maka akan hancur semuanya dan tinggal wajah Allah yang mulia. Selanjutnya, itu dari dalil yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima, Al-Anbiya ayat 47. Jadi setelah dibangkitkan, ya, kemudian kita akan masuk ke Al-Anbiya ayat 47. Isinya adalah setelah orang dibangkitkan, nanti akan berdiri semua manusia dalam kondisi dia telanjang kaki, tidak pakai baju, dan nanti kita akan bacakan hadisnya tentunya. Kemudian mereka, Allahu alam berapa lama, dan mereka akan tenggelam dengan keringat mereka masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu murka kepada seluruh hambanya karena banyaknya dosa yang dilakukan. Baik, sebelum kita baca Al-Anbiya 47, untuk lebih jelasnya saya kembali masuk ke hadis dulu. Hadis itu disebutkan di halaman 66. Kita tulis ini sebagai dalil nomor 5 aja deh. Kita masuk dalil nomor 5 di sini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina an-nafkhataini arba'un, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal, wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahida wa huwa ajbul dhanab minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Jarak antara dua tiupan trompet itu ada 40. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun, Allahu a'lam 40 hari. Nabi SAW cuma mengatakan 40, ya. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, hujan. Jadi setelah ditiup sangkakala pertama, hancur semua, makhluk semua sudah mati, Allah akan turunkan hujan. Maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim dari Sahih nomor 2955. Jelas dalil menggambarkan kepada kita ada tiupan sangkakala dan akan ada pembangkitan. Kemudian setelahnya langsung hadis setelahnya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2860. Kata Nabi SAW, "Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Ala wa inna awwalal khalqi yuqsa Ibrahimu alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak bersunat. Ketahuilah bahwa sungguhnya yang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke arah kiri, maksudnya di haud. Nah, untuk kita jelaskan masalah haud ya. Kemarin sudah jelaskan kan? Hah? Lupa? Hah? Haud belum dijelaskan? Masa? Baiklah, anggap belum. Ada haud nanti, ada kuala Nabi SAW di mahsyar. Kalau nanti orang sudah timbang amalnya, sudah timbang amal, gitu kan, maka dia akan, oh ini kita sudah jelaskan di bahasan tentang Nabi SAW. Waktu kita jelaskan salah satu mukjizat pemberian Nabi SAW, saya bedakan antara haud dan kautsar. Haud itu adalah kuala Nabi SAW yang dikasih di mahsyar, yang luasnya seluas pandangan mata, cantengnya sebanyak bintang di langit. Kemudian siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya, gitu kan. Nah, orang mukmin yang sedang ditimbang amalnya, yang lolos timbangan amalnya lebih berat daripada dosanya, dia akan menuju ke haud, minum bersama Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan, saya akan menunggu nanti di haud, mendahului kalian,
dan siapapun yang lolos dari timbangan akan mendapatkan air Nabi SAW. Dan ini tidak didapatkan walaupun orang beriman, mungkin dia sudah lebih berat dosanya akhirnya masuk neraka, tidak dapat minuman dari haud ini. Dan haud ini disebutkan juga sifatnya, nanti kita bahas insya Allah masalah di surga neraka juga di bukunya itu nanti ada bahasan masalah ini. Itu pancurannya airnya berasal dari surga, berasal dari surga. Kata Nabi SAW nanti, ya, orang yang ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku lalu diseret ke arah kiri, maka aku berkata, ya Rob, itu adalah sahabatku. Maka Allah SWT menjawab, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Dan ini sudah kita jelaskan. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang-orang yang telah mengucapkan syahadat di pembebasan kota Mekah, ya. Kemudian mereka murtad, seperti orang yang menolak bayar zakat, orang yang mengikuti Musailam al-Kadzab, orang yang mengikuti Aswad al-Unsi, ya, dari orang yang sudah sempat syahadat, mereka murtad, meyakini ada Nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita masuk ke ayat tadi, ya, yang di halaman 62 Al-Anbiya 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami pasti akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Juga kita akan dibangkitkan teman-teman sekalian. Orang-orang yang dibangkitkan juga ini pada hari kiamat itu nanti akan dibangkitkan dengan syaitan-syaitan yang menggoda mereka. Sebagaimana dalil selanjutnya itu adalah di halaman 63 ayat surah Maryam ayat 62 sampai 72. 62 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya thumma lananzi'annahum min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiya thumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum awla biha siliya wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Demi Rabbmu, sesungguhnya, hai Muhammad, demi Rabbmu, demi Allah, Allah bersumpah atas namanya, sungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah dijadikan sebagai partner seperti dukun-dukun, minta tolong sama syaitan. Kami akan bangkitkan semuanya. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling Jahannam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu, maksudnya lewat di atasnya. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan, ada sirat yang dibentangkan di atas neraka. Setelah timbangan amal selesai, maka barulah dibentangkan sirat di atas neraka untuk melewati ke neraka, ke surga, karena surga harus lewati neraka dulu. Ini makna dari firman Allah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan dari sirat itu orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi SAW. Dalil selanjutnya, ya, ini yang ke-9, ya, dari semua tadi yang kita susun itu adalah dalil yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah di halaman 66. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417, dan juga hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Karena ada Imam Muslim maka dipastikan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'a, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, wa an jasadihi fima ablah. Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya padanya 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan di mana ia gunakan, dan tentang jasadnya, untuk apa dia manfaatkan. Semuanya tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
Jadi antum dikasih mata, dikasih tangan, dikasih telinga, ini bukan hanya sekedar untuk dipakai ngelihat, pakai mendengar sepintas begitu, ada pertanggungjawaban. Seperti kita pakai fasilitas di kantor, ada pertanggungjawaban. Semua dikasih ini ada pertanggungjawabannya. Sampai ada sebuah hadis mengatakan kalian akan ditanyakan tentang minum kalian dengan air dingin. Air es pun ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan? Dan apa yang kau lakukan dengan kenikmatan itu sehingga hausmu hilang. Ini 4 hal, umurnya di mana dia hilangkan, di mana dia habiskan, untuk apa dia habiskan ya. Jadi maksudnya umur di sini adalah waktu kita, keseharian. Menit-menit, detik antum itu habiskan di mana. Makanya pernah saya bilang teman-teman sekalian, dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah. Jangan layani apapun yang berhubungan dengan masalah kelalaian waktu, buat omong kosong, fitnah yang terjadi, segala macam hal, tidak usah dipedulikan. Jalan saja. Yang penting kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat kok. Kemudian dikatakan juga dan apa ya, dengan ilmunya. Ini antum hadir di taklim begini teman-teman, sudah dengar. Saatnya untuk mengamalkan dalam hidup kita, mengajarkan kepada orang lain, sampaikan. Ya. Kemudian hartanya, harta ditanya 2 nih, dari mana datangnya, kemana dikeluarkan. Makanya Qarun ditenggelamkan oleh Allah justru karena dia sombong dengan hartanya, padahal datangnya dari Allah. Lalu dengan begitu dia kaya, dulu Qarun orang-orang saleh, sangat luar biasa ibadahnya, dan sangat miskin, punya anak-anak. Dan akhirnya dia minta terus sama Allah, Allah bukain sedikit kemampuan, keterampilan untuk bisa buat emas. Ternyata dia durhaka sama Allah, nggak lagi ibadah, nggak mau keluarin zakat, sombong. Bahkan dia pernah membiayai untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah tenggelamkan. Makanya sampai keluar istilah harta karun. Qarun itu namanya Qarun karena dia sama hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Maka semua harta yang tertimbun dikatakan harta karun. Kemudian tentang jasadnya, di mana dia manfaatkan, untuk ketaatan kah, untuk hadiri majelis ilmu kah, berjihad di jalan Allah kah, cari nafkah yang halal, atau habis joget di diskotik. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dan ada tanggung jawabnya hari kiamat. Baik, ini dalil yang ke-9 dan dalil yang ke-10 adalah, ini saya susun masih dari sini dulu ya. Nanti saya akan review lagi kembali semuanya dan kita tata sedemikian rupa sesuai dengan dalil tentang masalah prosesi terjadi. Ya. Adalah yang disebutkan di halaman 67 hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 200. Kata Nabi SAW, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummatah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi itu mempunyai satu doa yang telah ia panjatkan untuk umatnya, maksudnya mustajab. Dia begitu pakai langsung Allah kasih. Dan aku menyembunyikan itu, menyimpan doaku untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini saking cintanya beliau dengan kita tentunya. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah hadis setelahnya, Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah nomor 4308. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yawmal qiyamah wala fakhr, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhr, wa liwa'ul hamdi biyadi yawmal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemuka anak cucu Adam. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Perkataan ini bukanlah kesombongan, dan bendera hamd, puji-pujian ada di tanganku pada hari kiamat. Perkataan ini juga tidak sama sekali ada kesombongan. Baik, saya akan kembali mereviewkan teman-teman sekalian. Dari setelah menyusun dalil tadi ini karena disebutkan di buku kita ya. Dan memang di dalam buku ini beliau menyebutkan karena ingin membuktikan memang hari kiamat ada. Jadi bukan niatnya Syekh Abu Bakar rahimahullah menyusun tentang kasus kejadian, tapi beliau tujuannya adalah menyampaikan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW kalau kiamat betul terjadi. Makanya teracak, ya, tidak teratur. Dan tidak teratur dalam arti kata tidak sistematis sehingga bisa teratur. Saya sudah bilang tadi, baik begitu ditiupkan sangkakala maka matilah semua makhluk. Itu yang terjadi. Kemudian terjadilah benturan-benturan kiamat, hari kiamat, dan banyak ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan maka planet-planet akan bertabrakan dan seterusnya. Kemudian pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua,
dan turunlah hujan, gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit. Nah pada saat mereka bangkit ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, semua laki-laki akan dibangkitkan seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan seperti Hawa, istrinya, ibu kita, alaihissalatu wassalam, kemudian 40 siku ke langit, 17,5 meter. Lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan dan tanpa alas kaki. Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah mereka bisa saling lihat-melihat? Kata Nabi SAW, bukan, hari itu bukan seperti yang kau bayangkan wahai Aisyah. Dibangkitkanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya akan setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang, gitu kan? Jadi nanti misalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ini, dan kata Nabi SAW akan ada Nabi pun dibangkitkan sendirian, karena nggak ada yang ikut dengan dia. Kan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Hakim, berbunyi kata Nabi SAW, waktu ditanya tentang jumlah para Nabi, beliau mengatakan jumlah Nabi 120.000, diantaranya 313 Rasul. Yang diceritakan kepada kita berapa? 25 Nabi dan Rasul. Jadi masih banyak. Dari Rasul saja yang 313, kita cuma dapat 25, itu pun masih ada Nabi diantaranya, bukan semua Rasul. Ini jumlahnya 120.000, jadi masih banyak kita belum tahu kisahnya. Nah, sudah kita jelaskan di pasal masalah iman kepada para Nabi dan Rasul. Baik, mereka akan dibangkitkan di belakang Nabi-Nabi mereka. Kemudian para Nabi-Nabi diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya masing-masing. Ini semua apa yang saya sampaikan teman-teman akan ada dalil yang saya sebutkan ya. Jadi semua akan ada dalil, karena ini rentetannya. Bahasan kita malam ini akan kita hubungkan dengan buku yang lain nanti. Kita akan bahas tentang surga dan neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Nanti akan saya bawakan bukunya insya Allah. Itu akan kita pelajari untuk melengkapkan bahasan kita. Karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan di sini hanya secara global tentang kiamat itu benar terjadi. Lalu itu di pasal ke-10, pasal ke-11 tentang surga dan neraka. Tentang kuburan, nikmat dan siksa kubur. Hanya itu saja. Setelahnya langsung pindah ke masalah bahasan lain. Sudah tidak masuk lagi ke masalah kiamat, padahal masih ada rangkaian surga dan neraka. Makanya kita datangkan buku lain pelengkapnya. Nanti insya Allah saya akan perlihatkan. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, semua manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya. Dan di buku itu nanti akan panjang lebar dari dalilnya semua. Riwayat-riwayatnya, hadisnya lebih panjang daripada apa yang kita bahas sekarang. Kemudian pada saat itu manusia karena jenuh, maka ada di antara mereka yang datang kepada Adam alaihissalam dan mereka mengatakan, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama diciptakan. Lalu dipuji-pujilah Adam alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, mintalah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami. Karena Allah waktu itu lagi marah, murka, sebagaimana akan disebutkan nanti. Kan? Kata, datanglah agar Allah datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Karena jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka berharap ke neraka pun dia, padahal neraka mereka belum tahu lebih pedih daripada itu. Maka Adam alaihissalam berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya. Dari dosa-dosanya, banyaknya dosa-dosa yang terjadi, gitu kan? Maka saya tidak bisa memberikan apa-apa, nafsi diriku sendiri, pergilah kepada Idris, Nabi yang kedua. Datang kepada Idris. Idris mengatakan juga sama, nafsi saya nggak bisa. Pergilah kepada Hud, kepada Saleh, kepada Syuaib dan seterusnya, sampai tiba kepada Isa alaihissalam. Dan hampir semua Nabi ini menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi. Lalu mereka mengatakan, saya tidak berani, cobalah ke fulan, sampai akhirnya tiba ke Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, Isa tidak menyebutkan kesalahannya alaihissalam. Dan kemudian dia pun mengatakan, cobalah ke Muhammad. Dan beliau mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat mengetahui, mengenalku siapa aku, sehingga aku adalah pimpinan anak Adam. Maka para sahabat diam. Kata Nabi SAW, seperti inilah mereka akan datang kepadaku nanti dan mereka akan mengatakan, wahai Muhammad. Dan waktu itu suara orang terdengar seluruh mahsyar. Dengan kuasa Allah, orang semua akan dengar di mahsyar. Walaupun tidak ada mic, tidak ada apa, semua terdengar dengan kuasa Allah. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkaulah Nabi terakhir. Dengan mula risalah ditutup kenabian dan engkau diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun mendengar, oh ternyata ini orangnya nih. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir ini nih orangnya. Gitu kan? Maka mereka muji-muji, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, mintalah kepada Allah ya, agar datang menghakimi kami. Kata Nabi SAW, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke singgasananya Allah, ke arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud ya. Dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Azza wa Jal membukakan kepadaku puji-pujian, hamd
ya, yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya, sebelum aku. Lalu aku pun sujud, Allahu a'lam berapa lama, kata Nabi SAW. Beliau sendiri tidak tahu. Beliau cuma mengatakan aku sujud sampai terdengar Allah Azza wa Jalla berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Maka Nabi SAW di situ mengeluarkan dua syafaat, syafaat amma, syafaat khassa. Syafaat amma ini syafaat umum, agar Allah datang, syafaat artinya pertolongan ya, pertolongan umum untuk semua manusia, makhluk, agar Allah datang mengadili. Syafaat yang khusus diberikan untuk orang beriman. Dan pada hari kiamat teman-teman semua dibangkitkan, dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari batu, apa semua dikeluarkan sama Allah kembali. Dari mana dalilnya? Hadis tentang masalah sholat, yang kata Nabi SAW, kalau seorang di antara kalian sholat di sebuah tempat, maka akan jadi saksi hari kiamat. Ini ulama mengatakan bukti bahwasanya akan keluar, dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah SWT. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah ini. Nanti Allah SWT akan membangkitkan hewan-hewan, dan Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk. Kenapa yang satu menanduk yang lainnya? Dengan kemahaadilannya gitu kan. Tapi tentu teman-teman tidak usah ditanya hewan-hewan nanti kemana, Allahu alam, nggak ada dalilnya. Yang penting antum selamat. Nggak usah tanya macam-macam gitu kan. Itu intinya. Tapi memang ada hadis menjelaskan ada unta yang menanduk, ditanya oleh Allah kenapa dia menanduk gitu kan. Saking keadilan Allah SWT menyebar di mana-mana. Baik. Kemudian pada saat itu Allah SWT menghakimilah manusia, didatangkanlah timbangan, dan timbangan ini memiliki lisan. Di dalam hadis dikatakan memiliki lisan yang akan memuji orang beriman dan akan menghardik orang-orang yang kafir gitu kan. Ditimbanglah amal, dan timbangan tersebut datang dengan neraca keadilan. Neraca keadilan tidak akan pernah bisa menimbang, tidak akan menimbang kecuali amal. Sampai-sampai kata Nabi SAW akan datang seseorang yang badannya besar. Bayangkan kalau tinggi kita pada saat itu 60 siku ke langit. 27,5 meter. Dan Adam alaihissalam itu tingginya 27,5 meter, lebarnya itu 7 meter kurang lebih. Itu luar biasa. Semua manusia akan begitu, laki-laki. Ada seseorang kata Nabi SAW badannya besar, loncat ke timbangan amalnya untuk memberatkan, dan tidak bertambah sedikit pun. Dan tambah cuma amal solehnya. Tidak ada gunanya dia loncat, itu pun tidak akan bermanfaat. Ditimbanglah amal tersebut. Orang-orang yang memang lolos adalah orang-orang yang disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang masuk neraka juga dimasukkan neraka, tinggal ditimbang adalah orang-orang yang beriman yang punya dosa. Baik, sementara tunggu di mahsyar tadi ada yang saya lupa, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada saat itu, tidak kena panasnya matahari. Yang pertama imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Ini selalu berbuat baik. Banyak ulama mengatakan di antaranya contoh Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya yang datang setelah mereka memiliki keadilan. Sampai hari kiamat berlaku tentunya siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan. Dia sibuk dengan itu. Azan ke masjid, pokoknya terikat diri dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbu bil masajid namanya. Kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Dan ini disunnahkan teman-teman sekalian, kita saling mencintai karena Allah. Antum cari siapa di antara sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya, karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majelis ilmunya, segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah. Lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari, jadi kan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara ada 3. Ya. Pertama bangun masjid Kuba dan Masjid Nabawi sebagai basis. Maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara kata para ulama yang muslim ada bagi setiap muslim. Baiklah. Pada saat itu orang yang bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya akan mendapatkan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. 2 dari mana?
Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalamnya kata para ulama perempuan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan. Bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur nasab, jalur keturunan yang mulia, sempurna. Sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam. Menggoda sekali sebenarnya. Mengajak dia berzina, lalu dia mengatakan saya takut karena Allah. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang mengingat mengingat Allah sendirian lalu dia menangis. Ini juga fadilah orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis lain dikatakan tidak akan tersentuh api neraka dua mata yang menangis karena Allah. Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga, dia ingin minta diberkahi, minta diselamatkan dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang jelas masuk di sini. Ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berinfak dengan infak atau sedekah yang dia keluarkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu kata ulama hadis ini dimaksud ya, kinayah dalam arti kata tangan kanan, tangan kiri. Kalau kita keluarin ini saya kasih marwan air, tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya. Tapi ini gambaran, artinya kalau tangan kirinya tidak tahu, maksudnya adalah orang lain. Kalau tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain. Saking dirahasiakannya dia. Sedekah itu dirahasiakan. Itu akan masuk sebagai orang yang dinaungi nanti. Jadi dia suka bersedekah. Ini fadilah orang yang bersedekah, tapi dirahasiakan. Jangan baru sedekah 1.000 rupiah sudah satu kampung tahu. Harusnya memang dirahasiakan, gitu kan. Ini sudah sumbang AC. Oh, si fulan sudah sumbang sekian. Tidak perlu sebut. Urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Ya, amal baik sudah dicatat oleh malaikat. Tentu ada sekretarisnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda kutip di sini ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita penulis, sekretaris kita ini menulis semuanya amal-amal saleh kita. Yang terakhir yang ketujuh siapa yang tahu? Hah? Ada yang ingat enggak? Hah? Pemuda yang tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah. Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman untuk antum paham. Jadi ternyata anak muda itu kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah punya fadilah. Kalau antum pernah melalui masa-masa ada dosa teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun teman-teman, anak kita harus hafal Quran di 6 tahun. Target harus berubah. Ini punya fadilah sendiri. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, Inna Allah yu'jubu min syabin laysa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla pencipta kagum dengan orang ini. Dan anak muda, kata ulama, masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah. Ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah, itu masuk semuanya dianggap anak muda. Masih muda, di kalangan muda gitu. Makanya para nabi-nabi dinobatkan menjadi nabi umur berapa? 40 tahun gitu kan. Puncak-puncaknya Nabi SAW mendapatkan kemenangan di umur 50 sampai 60 tahun. Karena fase kemenangan di mana? Di Madinah, 10 tahun terakhir. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun kan. Jadi kalau kita mundur 10 tahun berarti umur 53 tahun tuh fase keemasan. Sampai 63 tahun beliau meninggal dunia. Kalau dalam ilmu tarbiyah disebutkan bahwasanya kejiwaan maksudnya, ya, tapi di dalam agama, pandangan agama ya, itu dibagi fase-fase semangatnya orang per 20 tahun. 20 tahun pertama itu puncaknya fase keemasan. Di situ orang mau punya prestasi. Umur 20 tahun kedua berarti 40 tahun. Itu fase di mana orang mengejar sebuah prestasi. Apa ini? Saya harus jadi apa? Yang ketiga fase 60 tahun. 20 tahun yang ketiga. Ini puncak-puncaknya juga orang mengejar. Biasanya umur-umur 60 tahun itu kalau orang biasa di akademik, dia berusaha mengejar prestasi tertentu. Karya tulis kah, gelar profesor kah, apalah ya. Seperti itulah ya. Jadi dia mau pengen punya prestasi tertentu. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini yang terakhir adalah anak muda. Dan bersyukurlah kita karena ada pendapat ulama yang mengatakan 50 tahun ke bawah. Masih dihitung, berarti dengan kita menjaga ketaatan pada Allah di umur-umur kita sekarang, insya Allah kita termasuk di dalamnya, gitu kan? Maka ini poin penting teman-teman sekalian. 7 orang ini dapat naungan Allah, di mana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Baik, kita masuk ke masalah timbangan amal. Ditimbanglah amal-amal orang.
Timbanglah amal-amal orang. Dan yang akan ditimbang hanya amal baik dan amal buruk. Ya. Yang sempat kita taubat darinya tidak ada timbangan tentunya, tapi tetap tercatat di buku amal kita. Orang pernah zina, orang pernah dusta, dia tahu ini pada saat ini, supaya ada bukti bahwa saya malaikat memang mencatatnya. Ya. Makanya Allah SWT pada saat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf pun yang lewat dari mulut mereka, perbuatan mereka, kecuali akan dicatat oleh Raqib dan Raqibun Atid. Raqib Atid ini ada yang mengatakan adalah istilah bagi pengawasan, gitu kan. Ada juga yang mengatakan nama malaikat, tapi ini istilah bagi pengawasan, gitu. Baik, ini menandakan bahwasanya semua akan tercatat, semua akan tercatat. Tapi yang ditimbang nanti sebagai dosa adalah yang tidak sempat dia taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang bertaubat kepada Allah sehari 100 kali, kalau Allah dengan kemahamurahannya mau memaafkan satu taubat, satu istighfar itu, satu dosa, maka 100 dosa kita bersih. Dan umumnya manusia tidak mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Ini pendapat tentunya, ya, pendapat. Maka ini kemuliaan, artinya alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan memahami seperti ini. Baik. Kemudian setelah itu, setelah di timbangan amal, kalau yang lebih berat walaupun sedikit amalnya, maka akan mendapatkan kelolosan pahala. Maksudnya lolos masuk surga. Baik. Ada sebuah hukum di sini. Kalau seandainya seseorang ditimbang amalnya hari kiamat, lalu dia sudah lolos. Ini ulama mengatakan orang yang sudah lolos dari timbangan amalnya, dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat. Jadi yang dimaksud dengan syafaat mukminin, syafaat orang-orang beriman. Kapan mereka memberikan syafaat? Pada saat timbangan amalnya sudah lolos. Jadi misal seseorang punya 200 pahala, dia punya anggaplah 2000 pahala, dia punya dosa 1000. Sekarang otomatis 2000 dengan 1000 lolos kan? Dia punya berapa lebih? 1000 lebih. Nah, sebagian ulama, saya bilang di sini sebagian, mereka mengatakan bahwasanya orang ini bisa memberikan syafaat 1000 pahala kepada orang yang dia suka. Saudaranya kah, kerabatnya kah, mungkin ada lagi timbang amal butuh 900 dikasih sama dia. Tapi bukan berarti pahalanya dikasih ya, enggak. Allah dengan kemahamurahannya karena dia punya lebih 1000, dia boleh memberikan nilai 1000 kepada orang, tapi tidak dikurangi pahala dia. Bukan ini yang dikasih ke dia, enggak. Karena ini nanti akan menentukan derajat di surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi menentukan derajat di surga adalah amal-amal kita kan. Jadi nilainya, kita ada lebih 1000, Allah kasih. Nah, karena kau punya lebih 1000, kau boleh tolong orang 1000. Silakan, 1000 pahala juga. Punya 10.000 ya 10.000, punya 100.000 ya 100.000, punya 1.000.000 ya 1.000.000. Sampai kata Nabi SAW, akan datang nanti seseorang hari kiamat memberikan syafaat sampai seperti satu suku Mudhar. Suku Mudhar ini suku induknya orang-orang Arab, jumlahnya jutaan orang di bawahnya. Nanti ada satu orang, kata Nabi SAW, hari kiamat ya, akan memberikan syafaat sampai seperti suku Mudhar. Saking banyaknya pahalanya dia, ditimbang dosanya sedikit, lolos. Maka dia akan berikan syafaat, si fulan kasih sekian, si fulan kasih sekian, si fulan lolos. Nah, itu juga akan kita ulangi nanti riwayatnya insya Allah pada saat bahas tentang buku Rasulullah SAW cerita surga neraka. Berikut riwayat-riwayatnya di buku mana, siapa yang riwayatkan, nomor hadisnya dan seterusnya. Baik, pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan, dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa. Beberapa kejadian besar di timbangan adalah diantaranya ada namanya hadis bitaqah dalam hadis Bukhari, hadis kartu. Kartu di sini maksudnya adalah bitaqah, bahasa Arab orang bilang kartu, seperti kotak kartu dan seterusnya. Kata Nabi SAW, nanti akan datang seseorang membawa pahala membawa dosa bergulung-gulung, dosanya banyak sekali. Waktu ditimbang amal solehnya langsung kalah, lebih berat dosanya. Dia sudah tahu dia akan masuk neraka, dosanya banyak sekali, nggak mungkin selamat, sudah lebih berat dosanya daripada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini, karena ada hadis yang berbunyi, pada saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah akan bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini, dengan seluruh bahasa. Allah yang ciptakan semua bahasa. Maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah SWT, kamu begini, kamu begini. Nanti akan datang orang dosanya banyak sekali, dan ini disoroti
Karena memang hadisnya mulia, memberikan berita gembira bagi orang yang beriman gitu kan. Maka kata Allah SWT, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini? Kata dia, ya Allah, amal apa lagi? Setelah ini semua, nggak ada lagi amal. Ini amal sudah ditimbang. Ini. Kata Allah SWT, coba ingat-ingat. Dia bilang, tidak ada ya Allah, sudah nggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitaqah itu, kotak atau kartu tadi. Tertulis, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik. Tetap dia ahli tauhid, mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. Mungkin dia berzina, mungkin dia dusta, tapi ini tauhidnya nggak tercoreng. Karena kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini. Terbukti dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, berarti ini tidak masuk di sini syirik. Berarti dia, kata ulama hadis, dia adalah muwahhid. Orang ini memang mengesahkan Allah. Tidak pernah ke dukun, tidak pernah minta-minta ke kuburan, tidak pernah segala macam. Ini syirik nggak ada. Dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang dia akui sebagai kesalahan. Maka didatangkanlah bitaqah tersebut, lalu ditimbang di timbangan pahalanya, tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar. Maka lolos dan dia masuk ke dalam surga. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah Nabi SAW lagi duduk di dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari lalu mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan, saya datang untuk menjaga anda. Kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita, Allah mengatakan, ya, siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia pasti masuk surga. Maknanya adalah, kalau dia masih punya dosa pun, kemudian dia masuk neraka dulu, tetap akan masuk surga. Nanti kita bahas masalah syafaat. Kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka, sudah bolong, sudah hangus, keluar asap, dikeluarkan oleh orang-orang mukmin dan Nabi SAW dari neraka. Kemudian mereka akan dicemplungkan di sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang masih baru tumbuh, masih lemah sekali. Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan, menyirami mereka dengan air-air itu. Nanti akan kita bahas insya Allah masalah surga neraka, masalah itu akan keluar mereka. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah, apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini? Kata Nabi SAW, kalau kau sebarin berarti mereka akan bergantung dengan itu. Jadi maknanya di sini memang mentauhidkan Allah penting kan. La ilaha illallah itu kalimat tauhid kan, pengesaan. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya masalah itu. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah semua ditimbang amalnya, orang-orang beriman yang sudah lolos tadi tanpa hisab, orang beriman juga yang sudah lolos dari timbangan ini akan kumpul di Haud. Haud ini adalah kuala Nabi SAW di mahsyar. Kuala Nabi SAW di mahsyar. Kata Nabi SAW, ana faratukum, saya akan dahului kalian ilal Haud, ke Haud. Lalu beliau pun mengatakan, saya akan tunggu dan saya akan melihat satu persatu orang yang lolos di Haud. Mereka akan minum, dan siapapun yang minum dari haud tidak akan pernah haus selamanya. Yang tidak minum di situ hanya orang kafir, musyrik, orang munafik, dan orang-orang yang dasarnya mukmin tapi banyak dosanya, masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka ini akan pergi. Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti di timbangan amal ya. Orang yang banyak pahalanya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini, tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah caci maki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini, tidak pernah minta maaf. Maka orang-orang ini nanti akan datang, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dirham dinarnya habis. Kata Nabi SAW, tidak. Bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi sisi lain pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat di timbangan. Ya Allah, orang ini begini, diambilin. Ya Allah, orang ini begini, didatangin semua. Ini dengan keadilan, nggak ada yang bisa tersembunyi, nggak ada sogok-sogokan. Semua kena pada saat itu. Kalau habis pahalanya karena orang nuntut, masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut diberikan kepada dia. Maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya. Karena habis semua pahalanya, kemudian juga dosa-dosa orang lain dipikul sama dia. Makanya teman-teman gini, saya berikan antum sebuah teori menerima transfer gratis pahala. Nah, bagaimana caranya? Kalau antum lagi lewat, lagi jalan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, lalu ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang apalah antum, tenang aja.
Kalau dia lagi ngomong, antum lihat mukanya, alhamdulillah, pahalanya pindah semua. Kata Nabi SAW, kalau dua orang, yang satu sedang mencaci, ya, maka akan terus mendapatkan dosa yang mencaci maki, gitu. Sampai rivalnya melawannya. Kalau rivalnya melawan, baru sama-sama dapat dosa. Kalau enggak, yang satu yang diam dapat pahala. Jadi nggak usah dibalas orang fitnah, orang caci maki, orang buat macam-macam. Sudahlah, tenang. Yang penting antum di jalan Allah. Nggak usah pedulikan. Nggak ada sesuatu yang rugi kok. Orang mau ngomong apapun biarin. Nggak usah pusing. Yang penting kita benar, gitu kan? Itu prinsip dasar. Harus digarisbawahi poin itu, teman-teman sekalian. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Nggak ada gunanya. Balas kebodohan dengan kepintaran. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas keterpurukan akhlak dengan kebijaksanaan. Jangan dibalas sama. Sekarang kalau dua orang bertengkar, teman-teman sekalian, dua-duanya marah. Dua-dua jelek kan? Mukanya dua-dua jelek, kata-katanya jelek, perilakunya jelek. Apa yang membedakan? Kalau yang satu marah-marah, yang satu diam. Baru orang tahu dari jauh, oh iya ya, ini yang buruk, ini orang baik. Orang tahu, gitu kan? Di situ udah diuji, kesabaran antum, sabar kan? Jadi kita harus bisa paham masalah itu. Orang mukmin tidak akan terganggu dengan masalah-masalah dunia ini. Dia tahu kita akan menuju ke sana, ya. Jadi bisa terima transfer gratis tuh. Itu luar biasa. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya dalam sebuah riwayat Bukhari. Waktu itu kan Aisyah hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Di zaman Utsman bin Affan mulai Abdullah bin Sabah sebarin fitnah Syiah, gitu kan. Masalah Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali. Ini. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa pendapat anda tentang perkataan orang-orang kepada Abu Bakar dan Umar ini? Caci maki segala macam. Kata Aisyah, mereka, maksudnya Abu Bakar sama Umar, kaum dan para sahabat Nabi yang lain, yang Allah suruh kita mendoakan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi orang-orang ini malah mencacinya, berarti sudah bentrok dengan Allah yang maha tinggi, gitu kan? Dan saya tidak melihat, kata Aisyah, kecuali Allah menginginkan pahala yang besar buat mereka. Karena orang-orang caci maki ini ketemu hari kiamat. Kira-kira kalau antum yang sudah caci maki Abu Bakar sama Umar ketemu dengan Abu Bakar sama Umar di hari kiamat, siapa yang menang? Allahu alam kalau mereka bilang kami yang menang, Allahu alam. Tapi teori kita pastilah kamu yang kalah. Ini mertua Nabi. Ini orang yang berjuang waktu awal masuk Islam. Kamu masuk Islam tahun berapa? Ini orang yang mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Kamu cuma bisa baca di buku sejarahnya. Ini ikut dengan darahnya, tumpah, baik angkat pedang, takbir. Ini orang yang anaknya menikah dengan Nabi SAW. Mulia, yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesahibannya, ya, persahabatnya dengan Nabi SAW. Idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi. Waktu ingatlah waktu Muhammad SAW mengucapkan bahwasanya dia berkata pada sahibnya, sahabatnya. Kata para ulama, satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran persahabatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan banyak fadilah yang lain, ya, banyak fadilah yang lain. Waktu Nabi SAW mau meninggal, semua ruangan-ruangan, rumah-rumah sahabat yang melengket di masjid disuruh bongkar, kecuali khawhanya Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Dan sampai sekarang di pinggir masjid itu, dekat Babus Salam, itu kalau antum lihat ada 3 pintu kembar, itu dulu itu ditulis khawha Abu Bakar. Itu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dulu. Sampai sekarang masih wakaf masjid, masuk bersama masjid Nabi SAW. Itu fadilah yang besar, nggak semua orang bisa dapatkan. Ini datang caci maki, siapa kamu mau caci maki? Ini kok aneh sekali. Dan apa manfaatnya? Orang kita caci maki teman kita saja bisa ketemu hari kiamat, bisa habis pahala kita. Ini mau caci maki sahabat Nabi. Gimana modelnya nih? Baiklah, itu urusan mereka. Semoga Allah kasih hidayah. Yang punya teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada saat sudah selesai timbangan amal semua, ketemulah orang-orang beriman di haud, dan mereka akan minum di haud Nabi SAW. Ya. Selesai itu, maka terjadilah penutupan bahasan kita adalah masalah orang akan melewatin sirat. Dibentangkanlah sirat di atas neraka. Dibentangkan sirat di atas neraka, dan sirat ini kata Nabi SAW, ya, sejauh pandang memata, sejauh mata memandang, dan juga sangat gelap. Dan di dalam di sirat itu licin, gelap, dan ada pisau-pisau tajam yang menyabit-nyabit orang-orang yang lewat di atasnya. Lalu Nabi SAW sebutkan
beberapa orang yang lewat di situ. Kata Nabi SAW, orang yang pertama melewati sirat adalah orang yang lewat seperti cahaya bulan purnama, dan secepat kilat mereka terbang sana. Ini insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Tentu dengan kemahamurahannya Allah. Kalau amal kita luar biasa, tidak bisa sama sekali. Apa yang kita sudah kerjakan, Allahu alam juga kalau sudah diterima, gitu kan. Baiklah. Kemudian akan datang golongan kedua seperti orang menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian ketiga seperti orang yang berlari. Kemudian yang keempat orang yang berjalan cepat, gitu kan. Yang kelima nanti akan ada orang di atas sirat, ya, di atas sirat yang akan jalan, tetapi tubuh mereka tercabit-cabit. Tapi mereka lolos. Apa sebabnya tubuhnya tercabit-cabit dengan duri-duri atau seperti tadi pedang yang tajam itu? Nanti akan kita sebutkan semua riwayatnya pada saat bahas masalah neraka dan surga, insya Allah. Itu karena mereka waktu ditimbang amalnya, dosanya lebih berat dari pahalanya. Tetapi karena adanya syafaat orang-orang beriman, lolos dia. Kalau tidak ada syafaat tadi masuk neraka kan? Nah, ini penyebab nanti di sirat itu kena pisau. Mereka tercabit-cabit berdarah, tapi lolos. Dan yang terakhir adalah orang yang akan lewat di sirat, dan di kiri kanan sirat ada malaikat yang mencambuk mereka sehingga mereka terjatuh. Mereka harus lewat neraka dulu. Ini juga akan panjang lebar kita sebutkan riwayat-riwayatnya tentunya. Baik, kemudian setelah itu loloslah orang yang lolos sampai di kantorah. Dan ini kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan akan datang nanti pasal ke-11. Kita kembali dulu review ke masalah mati, dan akan ada azab dan nikmat kubur, dan kita akan katakan bukti-buktinya tentang masalah itu. Berikut juga nanti mudah-mudahan ya, kalau saya masih temukan di rumah saya ada buku judulnya 559 Kisah Alam Barzah. Ini semua saya anjurkan ikhwah dan akhwat untuk beli. Tulisan Ibnu Rajab rahimahullah, sudah lama sekali buku ini. Dan ini buku sudah terima bahasa Indonesia, bagus sekali. Kisah-kisah nyata alam barzah, kisah tentang orang-orang beriman. Ada ratusan kisah orang beriman di situ yang kuburannya terbuka, jasadnya ditemukan masih utuh lah, keluarkan bau wangi lah, ada bunga mawar di dadahnya lah, dan kisah-kisah nyata. Dan itu dinukil dengan riwayat-riwayat. Begitu juga dengan kisah orang-orang yang ditemukan di kuburan dalam kondisi yang mengenaskan, ya terbakar dan seterusnya, ini akan disebutkan juga di situ. Ini akan kita bahas, baru kemudian kita masuk ke masalah surga dan neraka insya Allah. Karena memang susunan buku kita begitu ya. Yang penting antum sudah tahu urutannya tadi. Baik, izinkan saya membaca teman-teman sekalian dalil-dalil akli di sini supaya kita tutup bahasan kita di pasal ke-10. Yang kata Nabi SAW, dalam dalil akli dikatakan poin pertama, kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati. Sebab menghidupkan itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contoh. Jadi maksudnya Allah SWT secara akal, kalau orang sudah beriman sama Allah pasti dia yakin Allah mudah membangkitkan, sebagaimana membangkitkan lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan, sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dengan hal yang mustahil, seperti ada sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan. Sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal tersebut. Ini secara akal tentunya. Yang ketiga, adanya hikmah atau kebijaksanaan Allah yang maha tinggi dan maha murah yang tampak pada perbuatan-perbuatannya pada makhluk-makhluknya, dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan, dan kenyataan-kenyataan yang tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kecuali atau kembali bagi makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan itu berakhir lalu amal perbuatan baik atau buruk mereka tidak diberi balasan. Yang terakhir, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudah di alam yang lain pula, di mana di saat itu di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya, di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana dari istana-istana yang sangat besar, atau satu kebun dari kebun-kebun yang rindang yang berada di atas satu lembaran daun kecil. Tentu ini ada contoh rasional yang lain, seperti antum mimpi ya. Kita bantahan bagi orang-orang yang selalu menganggap bahwasanya harus sesuatu kelihatan dengan mata kepala. Sekarang bukankah orang mimpi, teman-teman sekalian, dia bisa rasakan nikmat? Nah, seperti misalnya orang mimpi makan,
Orang mimpi berhubungan biologis, orang mimpi datang ke sebuah tempat yang mewah, istana. Terjadi kan? Bahkan orang sekarang bisa mimpi nyetir mobil, mimpi bawa pesawat, padahal enggak. Dan pada saat dia bangun, ya, dia masih merasakan kenikmatannya, benar nggak? Padahal kita tidak hadapin secara kayak sekarang loh ini. Ada juga orang pada saat mimpi dia bisa rasakan siksaan kan, digigit hewan, jatuh dari jurang, kan itu, berantem sama orang, bisa dirasakan. Dan pada saat dia bangun, baru dia sadar, oh alhamdulillah cuma mimpi misalnya. Tapi ada alam mimpi kan itu, yang ternyata di luar alam kita ini ada sesuatu di situ. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia, pada saat ada beberapa sahabat yang mati syahid di perang Khaybar, beliau mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh surga bagi kalian, seseorang dari kalian, lebih dekat daripada tali sendalnya. Dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, neraka lebih dekat daripada sendal seorang di antara kalian. Sekarang teman-teman sekalian, teori secara syar'i, kita sekarang begini, beristiqomah saja di sini. Sholat pada waktunya, kerjakan semua perintah yang halal, yang diperintahkan wajib atau sunnah, paksakan diri di situ. Nikmatin yang halal, tinggalkan yang haram dan yang makruh, meninggal pasti demi Allah masuk surga. Dan surga itu bukan dongeng, nanti akan kita ceritakan teman-teman sekalian. Ini bukan dongeng, tapi sesuatu fakta yang memang kita harus yakini, rukun iman kita itu. Ini kan yang sedang kita bahas, masalah kematian, azab, nikmat, kubur, kemudian pembangkitan mahsyar, dari tanda-tanda kiamat, kemudian mahsyar, surga, neraka. Ini rentetan rukun iman kita loh. Sebagaimana kita harus iman kepada Allah, ada malaikat, ada kitab-kitab, ada rasul-rasul, ada hari kemudian. Ini akan kita bahas semuanya. Maka ini berarti bukan cuma sekedar berita, dongeng, tapi informasi yang pasti terjadi. Maka kita tinggal tunggu mati. Ini yang kata Nabi SAW, surga lebih dekat daripada sendal seseorang di antara kalian. Tali sendalnya buat dia, padahal itu di kaki kita. Karena tinggal mati dalam beriman masuk surga, gitu kan? Makanya waktu Nabi SAW mau meninggal, semua sahabat sedih, pada sedih gitu. Lalu kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, perjanjian kita di Haud, tidak usah sedih, kita akan ketemu. Yang penting kau pertahankan ajaranku, kita akan ketemu di sana, selesai. Bukan di sini. Begitu juga dengan neraka teman-teman. Hanya dengan mabuk-mabukan, dengan zina, dengan dusta, nota palsu, ganggu orang, sombong, hina sana sini, mati masuk neraka. Disiksa. Teorinya begitu, dan teori yang pasti wahyu dari Allah SWT, tidak ada yang mengalahkan wahyu itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian, dan ingat, majelis ilmu tujuan untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Jangan pernah malu dengan perkataan orang yang mengatakan kamu alim, kamu begini, itu urusan dia. Yang penting kita tetap istiqomah di jalan Allah SWT, karena kita akan tanggung jawab sendiri pada hari kiamat. Allahu a'lam. Jam berapa ini? Pakai pertanyaan nggak? Nggak usah? Hah? Saya ada mau nanya. Siap mati aja sudah. Siapin amal ditimbang. Mau nanya apa? Siapa yang mau nanya? Sesuai tema ya? Mana nih? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti kalau bid'ah dilihat bid'ah mukaffirah atau bukan mukaffirah. Bid'ah ini kan ada dua ya, ada yang mukaffirah yang sampai membuat orang kafir. Termasuk dalamnya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Karena kan di zaman Nabi SAW ini, apa yang beliau tidak contohkan, kayak orang minta-minta di kuburan, ngambil tanahnya dianggap berkah, Nabi SAW tidak pernah contohkan. Dan itu perbuatan syirik kan, menganggap benda mati bisa memberikan manfaat kepada dia. Maka ini namanya bid'ah mukaffirah. Kalau ini yang dia lakukan, ini berbahaya buat dia. Kalau dia tidak sempat taubat sebelum meninggal, kembali, ini bisa masuk dalam golongan ahli neraka, gitu kan? Tapi kalau bid'ahnya bukan mukaffirah, bukan bid'ah yang sampai mukaffirah, masuk dalam dosa-dosa besar. Bid'ah yang dibuat-buat, tapi tidak sampai kepada kesyirikan dan kekufuran, maka ini namanya bid'ah yang tidak mukaffirah. Ini termasuk dosa besar, ditimbang dengan amal-amal dosanya yang lain. Ditimbangan amal nanti. Dia masuk dalam timbangan. Kalau memang itu akan memberatkan dosanya, mengalahkan amal-amal solehnya, ya sudah. Dia akan masuk ke neraka dulu. Ya. Allahu a'lam. Begitu Pak. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum.
Kalau yang musyrik berbuat syirik besar, gitu kan? Syirik besar masuk dalam surah An-Nisa, Allah sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya Allah tidak akan memaafkan, maksudnya di timbangan amal pada hari kiamat orang yang berbuat syirik dan Allah masih memaafkan selain daripada itu. Dan syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar seperti menyembelih di kuburan untuk selain Allah, gitu kan? Menyembah, minta-minta doa kepada benda-benda mati bukan kuburan, ya. Ini semua adalah merupakan syirik besar. Dan ini harus taubat nasuha, harus taubat, memperbaiki. Ya, boleh lagi dia bergantung pada makhluk, ya, pada benda. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan pohon Bai'atur Ridwan. Ya. Jadi waktu Nabi SAW sedang di Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah, itu kan sempat Utsman bin Affan diutus oleh Nabi SAW masuk ke Mekah untuk negosiasi sama Abu Sufyan. Karena Utsman dari suku Umayyah, Abu Sufyan juga Umayyah. Nego nih supaya ini kita mau umroh kok ditahan. Ternyata di dalam Mekah Utsman ditahan radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengambil baiat, Nabi dikenal dengan baiat Ridwan, ya. Jadi Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon di situ di Hudaybiyah, kemudian beliau mengambil baiat. Baiat itu kesepakatan setia. 1398 orang sahabat, gitu kan. Ada satu orang munafik nggak ikut waktu dibaiat oleh Nabi SAW, dia sembunyi di antara untahnya. Mereka jumlahnya 1400 orang sama Nabi SAW, dikurangi satu orang munafik 1399. Maka sahabat-sahabat yang membaiat Nabi SAW 1398. Sebenarnya 1397 Utsman tidak ikut, tapi Nabi SAW waktu itu tahu Utsman ditahan di Mekah, maka beliau pun mengambil baiat. Sekarang saatnya kita kalau ada apa-apa Utsman tidak dikembalikan, kita serang Mekah nih. Serang Mekah, gitu kan, terjadi peperangan. Dibaiatlah satu-satu. Ya Rasulullah, saya akan setia dengan Anda. Ya, saya akan setia dengan Anda di dunia dan di akhirat, gitu. Saya akan setia dengan Anda. Maksudnya setia dengan Anda di dunia untuk hidup dan mati. Dibaiat semuanya. Setelah baiat kata Nabi SAW di bawah pohon itu, kalian semuanya akan masuk surga. Dijamin. Makanya ulama mengatakan sahabat yang paling afdal khulafaur rasyidin. Kemudian dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kemudian datang setelahnya ahli Badar, datang setelahnya ashab baiat Ridwan. Orang-orang yang di bawah pohon ini, 1398 orang nih. Nah semuanya ini kata Nabi SAW kalian akan masuk surga kecuali pemilik untah merah. Ada orang munafik yang tidak mau baiat, sembunyi-sembunyi di belakang untah, gitu kan. Nabi SAW tahu kecuali orang ini nggak masuk surga nih. Gitu. Nah orang-orang ini yang mengikuti baiat Ridwan, waktu mereka bubar, Nabi SAW tidak pernah lagi kembali ke pohon itu atau suruh sahabat datangin, gitu kan? Karena dianggap itu baiat yang suci, di bawahnya dijamin 1300 lebih sahabat masuk surga. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, rupanya pohon ini mulai didatangi, orang sholat di situ, mulai gantung-gantung pedangnya. Apa yang Umar lakukan? Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang pohon itu. Gitu kan? Nggak ada yang pungkiri, nggak ada yang bicara apa-apa. Umar bin Khattab tebang, karena Umar tahu ini akan jadi kemusyrikan. Sekarang gantung pedang, nanti dicungkil, nanti dijadikan jimat, nanti disembah, nanti seterusnya. Jadi itu banyak orang melakukan syirik besar, gitu kan? Orang tidak tahu. Nah, sekarang banyak nggak kuburan di Indonesia yang hampir setiap hari didatangkan mobil-mobil trail besar bawa tanah di situ. Karena tanahnya dijual, dianggap berkah, diambil. Bahkan ada seorang ikhwan mengatakan kepada saya, dijual Ustaz, segumpal tanah itu 75.000. Ya ini apa ini? Kenapa harus begini? Untung kuburan Nabi SAW dijaga, kalau enggak sudah habis tanahnya mereka ambil. Loh iya benar kan? Karena dianggap kalau kiainya, ustadznya bisa begitu, bagaimana dengan Nabi SAW? Pasti lebihan. Tidak ada perintah ambil tanah, ini bahaya, menganggap tanah bisa memberikan manfaat kepada dia. Ini tidak boleh, ini syirik besar, ini bahaya. Ini sudah berbahaya. Kalau syirik besar, kata para ulama, berbahayanya adalah bisa masuk ke masalah keluarnya dari Islam. Dia berbuat syirik, dia harus mengulangi syahadatnya, kemudian dia taubat nasuha kepada Allah, gitu kan. Dia tinggalkan semua itu. Ada yang kedua syirik kecil, riya, berindah ibadah karena makhluk. Nah ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam.
Nah kalau dia sempat syirik besar dan tidak taubat sebelum meninggal, ini masuk dalam ancaman An-Nisa tadi. Masalah kekal dan tidak kekal itu disebutkan memang Allah tidak akan ampuni. Mereka akan kekal di situ. Nanti insya Allah bahasan tentang neraka juga akan ada penyebutan tentang sebab-sebab orang masuk neraka dan beberapa dosa-dosa yang menjadi menyebabkan orang kekal dalam api neraka. Allahu a'lam. Sebentar, saya baca kertas dulu. Cukup ini marwahnya, jangan ditambah lagi nih. Dan nanti yang angkat tangan tadi satu orang juga, karena saya malam ini ada tamu sebenarnya. Apakah segala jenis percekcokan akan diselesaikan di waktu kita berada di kantara, termasuk percekcokan rebutan akhwat? Atau percekcokan waktu masih pacaran dulu sebelum ngaji gitu kan? Allahu alam kalau masalahnya. Tapi yang jelas semuanya akan diselesaikan, gitu kan? Kalau siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Lagian ada apa perebutan akhwat ini? Hah? Sudah habis stok apa? Kalau ada orang yang mau akhwat, kasih aja, bismillah. Cari yang lain. Yang jelas semuanya pasti akan ada penyelesaiannya. Semua pertikaian, karena orang tidak akan masuk surga kecuali hatinya bersih. Illa man atallah biqalbin salim, kata Allah. Kecuali orang yang datang kepada Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hati yang bersih, nggak ada lagi masalah. Sampai kata Nabi SAW, nanti kita pelajari tentang surga, semua ahli surga tingginya seperti Adam alaihissalam, 60 ke langit, dan wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub, bersih semua, nggak ada apa-apa. Binatang yang kita tolong apakah bisa menjadi syafaat? Allahu alam. Ini saya nggak pernah temukan dalilnya kalau ini. Apakah binatang bisa memberikan syafaat? Allahu alam. Yang kita tahu dalil-dalilnya adalah manusia. Tapi ada hadis yang menjelaskan semua tadi yang benda, kalau kita sholat. Ada juga hadis tentang azan ya, yang berkata kalau tidak salah Abdullah berkata kepada Abdurrahman, seorang sahabat berkata kepada tabi'in. Itu mengatakan kepada Abdurrahman, ini kebetulan pengembala kambing. Hai Abdurrahman, saya tahu kau suka gembala kambing. Kalau kau lagi di padang pasir dan tiba waktu sholat, azanlah dan keraskan suaramu, karena tidak ada sesuatu pun yang mendengar suaramu dari manusia, jin, batu, angin, semuanya kecuali akan jadi saksi hari kiamat. Ya Allah alam, bisa saja mungkin binatang masuk di dalamnya. Yang jelas yang ada dalilnya kita katakan iya. Pada saat masih kecil saya bercita untuk melihat kiamat, padahal teman-teman saya memiliki cita-cita yang normal seperti menjadi dokter dan polisi. Apakah benar akidah saya Ustaz? Apa yang salah dari saya? Ini antum lebih tahu masalahnya apa. Mungkin sempat mendengarkan kisah tentang kiamat. Tidak mungkin orang ingin sesuatu kecuali sudah tahu kan? Mungkin pada saat itu mendengarkan kisah dari orang tua, dari saudara tentang kiamat, maka kita tertarik untuk mengetahuinya. Dan itu positif. Positif sebenarnya. Kalau orang dari kecil sudah tahu tentang kiamat, dia berharap nanti, kalau dia berharap hari kiamat itu akan terjadi dan nanti dia akan selamat di situ di hari kiamat, itu positif. Tapi kalau hanya sekedar untuk melihat kiamat, itu tidak ada dalil masalah itu. Kan tadi saya sudah bilang ya, karena manusia tidak akan menyaksikan apa yang dahsyatnya kiamat yang luar biasa ya, kecuali tanda-tandanya, atau tadi mereka akan meninggal dengan dengar sangkakala saja. Apakah ilmu tentang kiamat akan diangkat seiring berjalannya sisa-sisa tanda-tanda kiamat? Kayaknya iya ya, karena memang Al-Quran akan diangkat ya. Dalilnya tentang kiamat banyak dari Al-Quran. Dan kata Nabi SAW ya, Al-Quran akan diangkat satu persatu sampai tidak tertinggal lagi nanti. Tidak tertinggal lagi di muka bumi Al-Quran dan terjadi kiamat pada orang-orang itu. Bagaimana hukum membuat film tentang kiamat sesuai hadis Rasulullah SAW? Tidak perlu. Hanya antum datangkan artis, datangkan ini, tidak perlu. Untuk apa? Sekarang dengan saya sampaikan begini, belum yakin? Hah? Harus nonton film? Nggak usah kan? Kan tidak perlu. Tidak usah. Karena itu bahaya nanti. Dibuatin film hanya kemana-mana tuh. Harus datangkan artis, harus ini. Seperti teman-teman kita di Mesir, akhirnya dia supaya bagus actionnya datangkan artis yang mahir. Dan ini artis ternyata punya film-film lain yang buruk, bermaksiat kepada Allah. Di situ ditokohkan dia orang yang alim. Ini tidak benar. Seperti banyak di Indonesia kan begitu. Ternyata orang-orangnya tidak benar. Tapi di filmnya itu digambarkan suruh sangat soleh. Ini tidak benar semuanya.
Maka nggak perlu teman-teman sekalian, nggak perlu sama sekali. Cukup disampaikan ilmu, dan wahyu itu bicara dengan hati manusia kok. Dan juga bahayanya nanti kalau cuplikan-cuplikan didatangkan itu, maka cuplikan kalau tidak benar, nggak seperti itu misalnya. Orang sudah punya gambaran seperti itu, walaupun dia menyerupai, karena memang tidak pernah, ya, tidak diperlukan, tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Orang-orang munafik apakah melewati sirat? Karena orang kafir dan musyrik langsung masuk neraka. Sama, orang munafik sama dengan orang-orang kafir. Ini tidak lagi melalui hisab, tapi lewat sirat iya. Lewat sirat iya. Karena sirat semua, kata Allah, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kafir atau beriman atau musyrik, semua akan lewat. Tapi orang-orang mereka tidak pakai hisab, tidak pakai timbangan, langsung lewatin sirat, langsung masuk ke dalam neraka gitu. Wa na'udzubillah. Apakah orang munafik kekal dalam neraka? Jika kekal, orang munafik itu yang seperti apa? Tentu saja. Orang munafik ini bukan muslim kan? Kan munafik itu definisinya adalah orang yang pura-pura Islam. Dia menyembunyikan dalam hatinya kekufuran. Dan antum kalau mau yang menanya mau lebih jelas, baca surah Al-Munafikun. Ada surah Al-Quran menjelaskan masalah itu, tentang masalah ciri-ciri mereka. Dan kata Nabi SAW, dan antum dengar, baca sirah Nabi SAW yang menjelaskan banyak tentang keadaan mereka, ciri-cirinya mereka dalam hadis. Orang kalau berkata selalu dusta, orang kalau diberikan amanah selalu berkhianat, kalau berjanji selalu memungkiri, dan kalau berdebat selalu curang, gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau 4 hal ini ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia taubat. Ini sifat orang mukmin, tidak akan dusta, tidak akan khianat, tidak akan ingkar janji. Orang muslim itu hidupnya jelas, halal-halal, haram-haram. Walaupun seluruh dunia membencinya, nggak ada urusan itu. Dia tetap jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, fadhal. Mana tadi? Assalamualaikum. Sampaikan bahwa setiap amalan kita akan ditampilkan. Apakah itu hanya antara Allah dengan si fulan, atau di setiap orang bisa melihatnya, dan bagaimana hubungannya dengan dalil yang mengatakan Allah akan menutupi aibnya jika dia seorang muslim itu menutupi aib saudaranya sendiri. Kalau masalah apakah akan dipaparkan pada hari kiamat, Allahu alam, yang dalil yang zahir yang kita tahu adalah memang dipaparkan, ya, akan dipaparkan perbuatan dia. Tapi apakah semua orang akan lihat itu, Allahu alam, tidak tahu. Tapi dipaparkan iya, sehingga dia mengetahuinya. Yang ada hadis tadi, tidak ada seorang pun kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya tanpa penterjemah, itu ada. Tapi apakah nanti buku amal kita dipaparin lalu semua orang nyaksikan? Allahu alam, ini saya tidak pernah temukan dalil, gitu kan. Tapi kalau kita lihat masalah setiap orang akan dihakimi oleh Allah satu persatu, itu menandakan orang antri itu. Orang akan betul-betul menunggu sampai selesai. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya, sari'ul hisab. Enggak seperti yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa cepat hisabnya, tidak ada lagi dimensi waktu yang seperti kita lalui di dunia. Kuasa Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menyelesaikannya. Karena orang sudah tidak bisa menghindar lagi pada saat itu, gitu kan? Jadi apakah itu nanti orang tahu tidak tahu, Allahu alam. Tapi nanti ada juga, kita akan bahas nanti di masalah surga dan neraka. Di buku itu ada bahasan tentang jenis-jenis orang yang dibangkitkan. Nanti ada orang yang dibangkitkan, ada seperti bendera di tubuhnya yang tertulis tentang kelakuannya dia. Seperti masalah dia orang munafik atau dia pendusta, ya. Itu semua nanti akan ada simbol-simbolnya. Kalau dia terkenal dengan itu, ya, ini itu mungkin akan terbongkar. Allahu a'lam. Makanya dari sekarang teman-teman sekalian, perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga sibukkan diri juga dengan amal soleh. Cukup yang lalu-lalu. Kita punya kesalahan, ya sudah. Kalau ada cobaan-cobaan datang teman-teman sekalian, sabar saja. Sabar, tidak usah terlalu banyak jor-joran, gitu kan. Mungkin antum dengar kemarin kasus masalah Banjarmasin. Saya pas tiba di sana, saya bilang sama panitia, Ustadz gimana ceramah? Ceramah. Kenapa enggak ceramah? Tidak ada sesuatu yang kita sembunyi. Saya bukan orang PKI yang perlu ditakuti, ya? Atau saya mengajak orang untuk kafir. Kita mengajak kalau Allah, kalau Rasul. Ceramah saya semua hampir 600 judul ada di YouTube, bisa ditonton sama semua orang, bisa dinilai. Semua rujukan kita, kajian kitab Minhajul Muslim, kajian Riyadhus Shalihin, kajian tentang Nawaqidul Iman, buku-bukunya ada semua. Referensinya jelas. Dan saya sangat terbuka, kalau ada sesuatu yang salah nasihati silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair, kalau nasihatin, gitu kan.
Tapi rupanya tidak tahu surat itu dari mana, tidak ada kop suratnya, tiba-tiba main mengancam. Ini semua hal yang sama sekali jauh dari adab kaum muslimin. Ya. Di Indonesia, teman-teman yang tanda tangan di situ mengatasnamakan, gitu kan, mengatasnamakan lembaga-lembaga mereka. Masa kalau Natal jaga gereja? Hah? Masa pemimpin non-muslim didukung? Masa pabrik sendal yang tulis lafzul jalalah mau ditutup kemudian mereka bela? Syiah buat acara dibela, ya. Ahmadiyah dan seterusnya aliran sesat banyak. Ahli sunnah wal jamaah ditahan. Dan apa haknya secara hukum pemerintahan, apa haknya gitu? Tidak ada hak syar'i. Kalau yang tahan mungkin aparat pemerintah resmi, militer pemerintah mungkin. Ini enggak sama sekali. Dari mana ini? Gitu kan? Tapi saya lihat subhanallah pada saat itu sudah terlalu banyak ya. Itu kemarin masa yang datang untuk hadir taklim saja, kalau dihitung-hitung bisa 10.000 kali lebih. Ya. Ada yang sudah nginap berapa hari dari Palangkaraya, dari mana-mana segala macam. Kemudian juga ada yang sudah nginap sampai 2 hari di situ. Akhirnya di tempat yang saya nginap, jazakallah khair Pak Haji yang undang itu, ngumpul semua ikhwah. Masjid tahu tidak datang, saya ditahu di sini datang semua. Akhirnya terpaksa saya buatin taklim di rumah. Tapi apa jawaban saya teman-teman sekalian? Saya bilang, ikhwani. Dan itu betul juga ada akhwat. Kita harus tahu satu hal. Tidak ada dalam agama itu tidak ada cobaan. Ada cobaan. Dalam dakwah ada cobaan, dalam makan ada cobaan. Ada cobaan. Kita anggap ini ada saudara-saudara kita muslim yang tidak ngerti apa-apa tentang keadaan, belum kenal saya, belum tahu, main langsung vonis, apalagi ditulis Khalid Basalamah pemecah umat ini. Apa yang pemecah umat? Apa yang saya pecahin? Hah? Kalau saya disuruh pecahin telurnya mungkin iya saya pecahin telurnya supaya makan gitu. Nah, apa yang dipecahin gitu? Ya. Jadi akhirnya ditulislah hal-hal yang tidak benar. Saya bilang jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ingat, saya minta antum dengan tenang, ribuan orang pulang, jangan buat keributan, jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah selesai, nggak masalah. Saya pun akan balik ke Jakarta, gitu kan? Jangan jadikan sebagai sebuah masalah. Ini cobaan. Nabi SAW bahkan dilempari batu di kota Taif. Gitu. Sabar beliau berdakwah, sudahlah. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Jangan balas keterburukan akhlak kecuali dengan kebijaksanaan. Harus begitu, kedewasaan. Udah selesai. Alhamdulillah saya dari kecil sudah terbiasa memimpin lembaga. Artinya sudah biasa dari kecil, dari SD dipilih jadi pemimpin ketua kelas, dari begini sampai saya ngajar di kampus di Makassar jadi wakil rektor, kemudian saya jadi ketua yayasan berapa kali. Udah biasa mimpin dan saya udah biasa hadapin banyak karakter jemaah di pengajian dan seterusnya. Gak perlu kita balas dengan emosi. Saya gak perlu bilang itu serang sekalian, ribut. Alhamdulillah. Dan saya tetap berdoa kepada Allah mudah-mudahan teman-teman ini diberikan hidayah. Siapa tahu malah dengan dengar ceramah insya Allah malah lebih baik gitu kan. Tapi ini tidak boleh terjadi. Apalagi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nggak boleh sama sekali terjadi. Saya juga warga negara Indonesia sampai salah satu pengacara sana bilang, Ustadz ini kalau antum yang sedang diserang, antum warga negara Indonesia. Bisa menyampaikan apa saja sebagaimana pemabuk bisa ngomong apa saja di jalanan. Nggak ada urusannya. Kalau materinya silakan disimak. Kalau ada masalah baru disampaikan. Itu pun ada jalur hukumnya. Jalur hukum bisa disampaikan. Baru kemudian ini kalau tiba-tiba mau mengancam saja surat, dilempar begitu saja tanpa ada kejelasan. Sekarang malah dibumbu-bumbuin tuh. Karena dianggap tidak berhasil dibumbuin tuh. Oh sampai gubernur nolak, sampai segala macam hal. Ini tidak benar semuanya. Saya ketemu dengan salah satu saudara kita, pimpinan Angkatan Darat sana yang datang ke pengajian. Kebetulan 16 tahun beliau di Makassar. Kemudian beliau datang pengajian saya sering tabligh akbar di Makassar. Beliau bilang, loh saya kumpul sama gubernur malam hari itu. Tidak ada perkataan masalah dilarang ceramah antum. Ini cuma dibuat-buat, dibesar-besarin. Katanya di mik masjid disampaikan. Mana mik masjid ini? Ini terlalu dibesar-besarin. Allahu a'lam. Saya juga hadir di masjid. Sempat di masjid Muhammad Hasanuddin memang disampaikan. Kalau ceramah Ustaz Khalid ini tidak diminta disampaikan gitu kan. Tapi waktu saya tanya orang-orang, betul nggak gubernur bilang? Enggak benar. Itu dari pendapatnya dia pribadi menyampaikan gitu kan. Dan ternyata bersama dengan teman-teman ini kan gitu. Tapi nggak masalah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agamanya kan? Yang jelas tidak ada sembunyi. Alhamdulillah sampai jadwal ceramah saya di Jakarta ada alamatnya, ada kontak personnya, nggak ada yang saya sembunyikan. Ceramah semua diupload di YouTube. Antum rekam nih bebas, nggak ada yang larang. Ada yang salah, akhi nasihatin saudara muslim ya? Tapi mencegal ceramah sementara gereja yang jelas Nasrani dibendung, dilindungi. Gimana akal sehatnya nih kan begitu. Tapi ini semua adalah emosi belaka yang tidak ada hasilnya sama sekali. Dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Terlepas daripada saya, saudara muslim yang disakiti atau dihina atau sampai apa, ini berbahaya pada hari kiamat. Bagaimana kalau ketemu hari kiamat nih? Rebut-rebutan pahala. Saya sih terima transfer, gitu kan?
Loh iya. Kalau antum gimana? Tidak ngerti, tidak kenal, kan gitu masalah. Kecuali sempat minta maaf, silakan. Dan ingat dalam Islam, kalau kita memaafkan saudara muslim kita yang sedang berbuat salah, kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukuman sampai dia minta maaf. Garis bawah itu ya. Makanya dalam Islam kalau ada yang ghibah, ada yang fitnah kita maafin, itu sudah pahala buat kita. Itu perintah agama. Tapi selama dia tidak minta maaf, dia tidak lepas dari hukuman. Karena hukum syar'i memerintahkan dia minta maaf dulu. Kita memaafkan ibadah bagi kita. Wal afina 'anil nas. Allah, orang yang suka memaafkan orang lain, seperti itulah. Allahu a'lam. Jadi ya, jangan memperbanyak musuh pada hari kiamat, teman-teman sekalian. Sibukkan diri dengan hal yang positif. Ingat selalu itu. Kita akan meninggal dunia dan ada tanggung jawab hari kiamat. Allahu a'lam. Baik, insyaallah sampai ketemu minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita melanjutkan bahasan kita insyaallah masalah kematian surga dan neraka, masalah kematian nikmat dan adab kubur, lalu kemudian kita masuk ke surga dan neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.